والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat fillah yang dirahmati Allah, ada satu detik dalam hidup manusia yang tidak bisa dihindari, tidak bisa ditunda, dan tidak bisa dibeli dengan apapun. Itulah detik sakaratul maut, detik paling sunyi dalam hidup manusia. Bukan karena dunia berhenti berputar, tetapi karena ruh sedang bersiap meninggalkan jasad. Di saat itulah, bukan hanya malaikat maut yang hadir, tetapi juga setan datang dengan seluruh tipu dayanya. Saat dunia menjauh, setan mendekat. Sahabat, bayangkan, napas mulai tersengal, pandangan mengabur, suara orang-orang di sekitar terasa jauh, seperti berasal dari alam lain. Tubuh lemah, lisan berat, pikiran kacau. Inilah kondisi paling rapuh seorang manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa setan tidak pernah menyerah, bahkan hingga detik terakhir kehidupan seorang hamba. Jika sepanjang hidup ia gagal menjerumuskanmu ke dalam dosa besar, maka di detik sakaratul maut, ia akan melancarkan satu serangan terakhir. Serangan yang paling berbahaya. Hasutan pertama, membuat takut mati. Setan membisikkan dengan suara yang halus, "Kau belum siap, masih banyak yang ingin kau nikmati. Sayang jika semua ini berakhir sekarang." Lalu ia hadirkan bayangan dunia, harta yang dikumpulkan, kita keluarga yang dicintai, jabatan yang dibanggakan, kenikmatan yang belum sempat dirasakan. Hati pun diliputi rasa takut berpisah dari dunia. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mencintai pertemuan dengan Allah, maka Allah mencintai pertemuan dengannya." Namun jika rasa takut dunia menguasai hati, iman bisa melemah dan lisan sulit mengucap kalimat tauhid. Hasutan kedua, putus asa dari rahmat Allah. Hasutan ini lebih halus, namun jauh lebih mematikan. Setan membisikkan, "Dosamu terlalu banyak, ibadahmu tidak seberapa, Allah tidak akan mengampunimu." Inilah racun keputusasaan. Setan tahu, satu detik putus asa bisa meruntuhkan iman yang dijaga seumur hidup. Padahal Allah dengan tegas berfirman, "Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah." Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Putus asa dari rahmat Allah lebih berbahaya daripada dosa itu sendiri. Hasutan ketiga, paling berbahaya, merusak akidah. Inilah serangan terakhir setan. Dalam riwayat dan pengalaman para ulama, disebutkan bahwa setan bisa menjelma menyerupai orang yang paling dipercaya. Orang tua, guru, orang saleh, tokoh agama. Lalu ia berkata, "Ikuti aku, jalan ini yang paling benar." Atau membisiki, "Tuhan itu begini, Tuhan itu begitu." Tujuannya hanya satu, merusak akidah di detik terakhir kehidupan, agar seseorang wafat dalam keadaan ragu atau bahkan kufur. Na'udzubillahi min zalik. Mengapa detik ini sangat menentukan? Karena akhir hidup menentukan akhir segalanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal itu tergantung pada penutupnya." Hadits riwayat Bukhari. Seseorang bisa terlihat baik sepanjang hidupnya, namun jika akhir tergelincir, maka semuanya bisa hilang. Dan sebaliknya, orang yang hidupnya penuh dosa, namun Allah beri taubat sebelum wafat, ia bisa berakhir dengan keselamatan. Bagaimana cara selamat dari hasutan setan? Pertama, biasakan tauhid sejak hidup. Lisan yang terbiasa menyebut Allah akan mudah mengucap la ilaha illallah di akhir hayat. Kedua, perbanyak doa husnul khatimah, karena iman adalah karunia, dan hanya Allah yang mampu meneguhkannya. Ketiga, jangan menunda taubat, karena tidak ada jaminan kita sempat bertaubat di detik terakhir. Keempat, hidup dalam ketaatan bukan sekadar pengetahuan. Ilmu tanpa amal mudah runtuh di saat genting. Penutup dan nasihat, sahabat fillah, sakaratul maut bukan sekadar rasa sakit, tetapi medan perang terakhir antara iman dan setan. Jika hari ini kita masih bisa bernapas, masih bisa sujud, masih bisa menangis karena dosa, maka jangan tunda. Karena di detik itu nanti, yang menemanimu bukan harta, bukan keluarga, bukan jabatan, tetapi iman yang kau rawat sepanjang hidup. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.